Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, sahabat zona cendekia yang berbahagia, kita akan berbicara tentang ekonomi syariah dan manajemen syariah. Dan pada siang hari ini kita mengundang tamu dari jauh, ya, dari Semarang. Tapi beliau ini adalah Ketua MES Jawa Tengah, Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Tengah, Bapak Dr. Nyata Nugraha. Assalamualaikum Pak Nyata. Waalaikumsalam Mas Suheng. Makasih diundang ini, alhamdulillah ya. Ini. Sehat ya Pak Nyata? Alhamdulillah sehat. Mas Suheng sehat ya nih. Alhamdulillah. Ini puasa-puasa tapi tetap semangat, tetap sehat ya. Alhamdulillah. Oke, ini kita ngundang Pak Dr. Nyata Nugraha ini. Beliau selain Ketua MES Jawa Tengah, beliau juga di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, ya. Dan kebetulan beliau ini ada buku, ya, Sistem Manajemen Mutu Syariah. Ini buku yang betul-betul baru, yang di Indonesia belum ada. Sistem Manajemen Mutu mungkin nanti akan dijelaskan oleh beliau, karena beliau salah satu penyusunnya tentang sistem manajemen syariah ini. Monggo Pak Nyata, silahkan tentang manajemen syariah itu bagaimana, kemudian perbedaan dengan manajemen konvensional bagaimana, bisa dijelaskan atau yang lainnya, monggo silakan. Matur nuwun nggih Mas Suheng ya. Jadi buku yang di tangannya Mas Suheng atau yang saya pegang ini memang namanya buku Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Mutu SMM Syariah, Sistem Manajemen Mutu Syariah. Jadi kalau yang orang luar tuh atau orang internasional itu yang mengatakan ISO itu loh Mas. ISO 9001 2015 yang sekarang versinya. Nah, ini sejarahnya adalah kebetulan saya juga di salah satu pengurus di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Jadi di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini sudah menerapkan yang ISO itu tadi, Sistem Manajemen Mutu yang 9001 ya 2015 itu kita terapkan. Namun kita juga ingin menerapkan manajemen yang betul-betul sesuai dengan kita itu loh, yaitu lebih ke Islami. Itu ya, lebih ke Islami. Jadi untuk yang ISO itu ya sudah bagus ya, itu sudah bagus. Hanya memang kita kembangkan agar warna Islaminya itu lebih kental gitu. Sehingga sampai akhirnya alhamdulillah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini mampu membuat buku ini ya, buku Sistem Manajemen Syariah ini. Dan waktunya itu 2 tahun. Untuk menyusunnya ya? Iya, mulai dari awal. Jadi mulai dari cukup lama, 2 tahun itu mulai dari kita menggagas apa itu definisi manajemen sistem mutu dan sebagainya, itu kita menggagas bisnis syariah, kita menggagas dari awal. Kita camp itu satu tempat, kemudian kita diskusi, kita ngundang para pengurus menyampaikan maksud-maksudnya. Jadi kalau di kemerdekaan itu kan ada Prof. Yamin, ada Soekarno, Supomo, itu kan menyampaikan ini kan masalah gagasan-gagasan. Nah, semacam itu. Jadi para tokoh itu menyampaikan gagasan-gagasan itu. Nah, dari situ kemudian kita saring, terus kemudian pertemuan sampai alhamdulillah akhirnya kita bisa menyelesaikan ya sistem manajemen mutu itu, dan kita menamakan Sistem Manajemen Mutu Syariah versi 1441 2020. Nah, ini versinya bagus ya. 1441 itu adalah Hijriah. 2020 itu Masehi. Jadi buku ini kita selesaikan 1441 Hijriah dan atau bertepatan dengan 2020 Masehi. Ya, ini sudah 2 tahun, ini pun masih kita uji cobakan itu ya, masih kita ini kan. Tapi dari standarnya sudah ini. Alhamdulillah ini. Nah, ini
perbedaan utamanya dengan apa namanya ISO yang konvensional ya, Konvensional, ya. yang lama. Itu kalau ISO itu kan kita berbicara ini beberapa hal. Pertama dari kan ada input, ada proses, ada output kan gitu. ya. Ada input, proses, output. Nah, untuk input itu kalau di ISO lama itu tuh kan yaitu persyaratan pelanggan. Persyaratan pelanggan itu artinya pelanggan itu pengennya apa sih gitu loh. Yang diinginkan pelanggan itu apa. Kemudian diproses, ini yang konven ya Mas ya. Yang Diproses, ada proses di perusahaan itu di manajemen itu sampai outputnya adalah kepuasan pelanggan. Jadi ada beberapa persyaratan diproses di suatu organisasi itu menghasilkan kepuasan pelanggan. Ini saya kira bagus ini ya, dan ini sudah kita terapkan. Namun kita ingin lebih dari ini. Nah, perbedaannya di sini. Jadi untuk yang input tadi, yang persyaratan pelanggan itu tadi, itu adalah kita tidak hanya persyaratan pelanggan, tapi adalah persyaratan pelanggan yang sesuai dengan syariah. ya. Atau lebih tepatnya ya persyaratan sesuai dengan syariah itu. Artinya apa? Kalau persyaratan pelanggan saja, khawatirnya pelanggan itu pengennya kan ada yang bagus, tapi ada juga yang nggak bagus ya. Macam-macam ya. Misalkan dia mau nyuap, apa dia mau Iya. bangun suatu makanan, tapi di situ ada barang-barang yang haram dan sebagainya. Tapi ini laku misalkan, atau ada judi dan sebagainya. Nah itu ketika itu kita lakukan, kita ikuti, proses, kita mereka proses. akan puas gitu loh. Secara ISO nggak ada masalah itu. Karena puas mereka. Puas ya. Jadi ISO itu tercapai kan itu. Tercapai. Tercapai. Padahal di situ ada maksiat itu. Ada dosa-dosa di situ ya. Ada dosa-dosa di situ. Iya. Nah, inilah yang kita kembangkan sehingga inputnya ini itu tidak hanya persyaratan pelanggan, tetapi adalah persyaratan pelanggan yang sesuai dengan syariah itu loh. Kayak nggak sesuai gimana ya tidak kita proses karena nggak sesuai kok itu kan gitu. Nah, prosesnya sama. Bagaimana kita memproses nanti prosesnya nanti akan saya ceritakan juga beberapa hal juga berbeda. Outputnya adalah kalau dikonven kan kepuasan pelanggan. Pesan pelanggan ya. Nah, kalau di syariah ini adalah outputnya adalah mardotillah, ridho Allah. Nah, ya. kita mengharapkan ridho Allah. Lebih tinggi itulah. Ya, tinggi sekali. Tinggi sekali ya. Jadi itu perbedaan utamanya di situ ya. Nah, sehingga dengan input dan output tadi seperti itu akhirnya proses ini sudah sangat berbeda sekali dengan yang konven itu ya, dengan yang konven. Nah, ini makanya proses atau input atau proses itu kita membuat satu aliran ya, atau satu hal-hal yang di situ awalnya jadi tengahnya itu intinya adalah bagaimana nilai-nilai Islami itu ada di proses itu. Jadi kan prosesnya kan ada inputnya itu kan tadi ini ya apa namanya persyaratan pelanggan sesuai syariah itu. Nah, prosesnya itu adalah diilhami atau diwarnai oleh nilai-nilai Islami. Itu salah satu klausul atau standarnya. Jadi nilai-nilai Islami itu tidak boleh lepas dari situ. Iya, harus sudah itu harus mewarnai semuanya. Semua kegiatan itu harus mewarnai di situ. Nah, setelah kegiatan itu baru kemudian harapannya adalah outputnya adalah ridho Allah itu. Nah, itu ridho ilahi, mardotillah itu. Nah, ini tapi tetap kita dalam memproses itu kita masalah profesionalisme, masalah tanggung jawab tetap ada di proses itu tetap ada. Di proses itu tetap ada. Jadi tidak hanya kita harus masalah agama enggak ya, tetap ini adalah profesionalitas. Betul, profesionalitas yang diimplementasikan di manajemen di perusahaan, di manajemen itu. Sehingga ini memang untuk tahap awal ini SMM Syariah ini kita harapkan nanti diterapkan di lingkungan YBW1 sendiri, Mas Suheng. Mungkin awal-awalnya di situ ya. Ya. Pilot projectnya. Ya, insya Allah. Dan memang tujuan kita di sini dulu. Ya. Kalaupun toh nanti ternyata setelah kita terapkan ada pihak dari luar kok ingin menerapkan, insya Allah kami siap membantu lah ya menerapkan di situ. Karena betul-betul kita ingin menjaga organisasi kita ini lurus sesuai dengan syariah Islam itu. Jadi kita tidak berteori atau berkeinginan, tapi insya Allah sudah kita terapkan yaitu. Ada beberapa langkah untuk proses itu ada. Dimulai dari niat.
Karena, Ya. jadi dalam Iya. berorganisasi harus dimulai dari niat itu. Innamal amalu Sama binniyat. biniati. Jadi segala sesuatu kan niat, termasuk dalam berorganisasi, termasuk dalam manajemen ini, SM Syariah ini, sehingga niat itu ditata itu. Siapa yang ditata? Semuanya, termasuk pimpinannya, karyawannya. Kalau di tempat kami karyawan itu di yayasan itu kita sebut pengabdi itu ya. Pengabdi. Pengabdi. Istilahnya. Pengabdi Allah ya, Abdullah ya. Abdullah. Pengabdi Allah yang ada di PWSA. Jadi kita semuanya sama. Hanya perannya ada yang jadi peran pimpinan, ada yang jadi peran staf, ada yang jadi peran ini. Tapi kita semua adalah pengabdi Abdullah itu. Sehingga kita sama-sama untuk mencari ridha Allah. Nah, itu pemahaman-pemahaman atau apa namanya yang kita bawa di situ untuk semuanya yang di yayasan, kita harapkan seperti itu. Dan itu nanti akan kita masukkan ke seluruh unit pelaksana seperti di rumah sakit, Unisula. Walaupun sekarang sudah jalan itu, sudah jalan. Mulai dipraktekkan berarti. Sudah kalau jalannya sebenarnya sudah lama, hanya kan buku ini kan memang baru kita terbitkan. Iya. Jadi ya sebenarnya sudah lama sih, terbitnya tahun 2020 sebenarnya. Tapi ini kan terus kita uji coba dulu. Artinya gini maksud saya itu. Jadi buku ini digali dari pengalaman atau yang sudah dilakukan di yayasan. Jadi ngambilnya dari ya, pengalaman dari praktek-praktek yang sudah kita lakukan. Jadi kita awalnya kan kita menerapkan ISO konven itu kan. Tapi ISO yang konvensional. ISO konvensional. Dan kita betul-betul sudah punya sertifikasi loh. Untuk yang ISO konven. Nah, itu tapi kan penerapannya kita sesuaikan dengan budaya kita dan sebagainya. Iya. Akhirnya jadilah yang sekarang ini, dan akhirnya kemudian ya sudah kita buatkan ISO yang Islamik aja, yang sistem manajemen mutu yang syariah sekalian gitu. Nah, itu hanya macam-macam, misalkan bagaimana kita mengumpulkan para karyawan itu juga kita bekali juga dengan kajian-kajian, ngaji. Jadi enggak hanya cari duit uang kerja. Ya, itu tuh tetap ada kajian-kajian. Ada kajian. Termasuk nanti di buku ini ada apa saja yang harus ada kajiannya. Jadi ini sangat berbeda dengan konsep manajemen barat. Manajemen barat. Jadi misalkan gini. Manajemen barat itu kan time is money ya. Waktu itu kan adalah uang. Sehingga kami yang diterapkan di sana ini, jangan waktu, jangan uang, nanti mikirnya duit tok itu nanti. Padahal kita yayasan dakwah kan itu, yayasan dakwah kan ya. Sampai kalau waktu adalah uang, kami nggak mungkin menerapkan kok karyawan tuh misalnya masuknya jam 8 sampai jam 9 kita isi pengajian. Wah, ini kan dia nggak kerja sama sekali kalau menurut sudut pandang barat loh ya. Nggak menghasilkan uang ini malah. Sudah membuang-buang waktu kan itu. Nah, itu konsep barat itu. Konsep barat. Kami punya konsep sendiri kan. Yaitu apa? Kita dakwah. Atau semacam training ya kalau itu ya. Kan artinya semacam kalau konvensional training tentang ya bisa training, tapi itu rutin itu Mas. Rutin. Yang tiap hari dilakukan. Rutin. Jadi Senin itu apa, Rabu apa materinya ada banyak itu. Jam 8. Jadi jam kerja itu yang di sekretariat sama ya. Itu tetap jam 8 sampai jam 4 ya. Tapi jam 8 sampai jam 9 itu ngaji Quran, tapi juga kajian-kajian. Iya, tiap hari. Kecuali Jumat itu ngaji Quran, ada yang hafalan, setoran hafalan, ada yang ngaji. Untuk semua yang di sekretariat ya, di sekretariat. Nah, tapi untuk yang di unit pelaksana sudah melaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing gitu ya. Ada yang baik di Unisula, di Unisula ada juga rumah sakit. Artinya waktunya mungkin ya jam 8 juga ada doa bersama, istilahnya ada doa bersama dan sebagainya. Tetap ada ke sana, dan kita tidak menganggap time is money. Kalau kita menganggap time is money itu nanti dianggap tidak produktif. Jadi ini yang kita lakukan itu mungkin kalau dari teori barat itu sudah membuang-buang waktu. Tidak produktif, produktivitas berkurang, malah karyawan jam kerja malah ngaji. Tapi justru itu yang penting nih. Dan alhamdulillah kami merasakan ya satu keberkahan dan pekerjaan kita juga waktunya lebih berkualitas itu loh maksudnya. Dan banyak pekerjaan yang
ya kita selesaikan lah ya. Ya alhamdulillah ya, kayak kita misalkan rumah sakit, kita sudah punya rumah sakit Islam Sultan Agung yang di Kaligawe, lalu ada rumah sakit Islam Sultan Agung yang di Kalimantan, buka ya di Banjarbaru. Banjarbaru. Ya, rumah sakit Islam Gigi Mulut yang di bawah Nusula. Ini kita punya 3 rumah sakit. Jadi kan model seperti itu. Jadi bukan buang-buang waktu, justru itulah pendalamannya ke sana. Kan kita harus mendakwai semuanya, termasuk para karyawan atau pengabdi kita. Semua. Belum lagi nanti kita kan juga punya SD, SMP, SMA dan banyak. Alhamdulillah banyak. Nah, ini itu yang memang kita coba terapkan sistem manajemen SMM syariah, dan ada buku induknya juga, itu sudah kita buat ya. Di kantor ya, nggak bisa saya tunjukkan. Prosedur-prosedurnya ada juga ya. Prosedurnya tetap terkait dengan bagaimana manajemen ini secara profesional dilakukan dan secara islami gitu. Dan secara islami. Itu. Jadi prosedur di semua unit, semua bagian sudah ada. yang syariah itu memang kita atur yang di sekretariat, ya. Tapi di unit-unit pelaksana itu juga sesuai. Misalkan gini, untuk rumah sakit kita itu kan rumah sakit yang sudah mempunyai sertifikasi rumah sakit syariah. Insya Allah pertama di Indonesia itu. Mungkin malah pertama di dunia. Mungkin loh ya. Karena di dunia nggak ada yang punya ini. Itu kan cuma Indonesia. Dan ini kan ada DSN kan, ada MUI ini. Dewan Syariah Nasional itu ya. DSN MUI. Jadi ini memang betul-betul sudah resmi. Dan saya masih ingat bahwa kami termasuk dari salah satu yang menginisiasi memberikan masukan-masukan kepada DSN MUI, karena memang masalah ini ya, selain dari tim dari Mukisi namanya Asosiasi Rumah Sakit Islam lah itulah ya. Nah itu, tapi tim kita ini juga banyak memberikan masukan. Alhamdulillah ini kok kemudian diakomodir oleh DSN MUI DSN. Makanya yang pertama kali disertifikasi yang bikin yang mengusulkan rumah sakit kita dan beberapa rumah sakit kita, dan alhamdulillah ya, kita yang termasuk yang rombongan pertama yang dapatkan sertifikasi syariah itu. Oh, ini kali khusus rumah sakit nih ya, yang ini khusus rumah sakit ya. Nah jadi dengan semangat itu semua yang kita terapkan itu memang harus sesuai dengan syariah. Rumah sakit syariah itu misalkan makanannya itu juga dari yang halal. Kehalalan harus halal dijamin betul. Dari semuanya proses, dari semua proses iya, termasuk dia sakit ya harus diberi makanan yang halal, yang bagus. Nah, untuk menjamin itu, instalasi gizi kita yang di rumah sakit ini sudah tersertifikasi halal oleh LPPOM itu, BPOM itu MUP ya, LPPOM itu sudah dapat sertifikasi halal. Jadi ya segala upaya kita lakukan lah. Jadi yang perlu sertifikasi ya kita sertifikasikan, yang tidak ya kita sudah jalankan sendiri kan gitu. Sehingga tadi itu memang harapan kita adalah kita memang berkonsep, tapi kita bagaimana berkonsep juga kita bisa melakukan. Dan ini dari buku-buku yang ada ini sudah jadi MUI ini, miliknya MUI. Ya. Ini bukan hanya kerja dari kami ya, ini kan juga dari Mukisi, teman-teman Mukisi. Dan kami dari YBWSA atau Rumah Sakit Islam Sultan Agung itu ya bagian dari ini. Tapi insya Allah. Oh, buku ini yang punya MUI ya, DSN-nya ya? Ya, MUI. Tapi kami masih ingat dulu. Kami rapat banyak kan dari awal. Karena waktu itu sebelum diajukan ke MUI kita rapat dulu, saya masih ingat ada beberapa hal disampaikan oleh tim dan kita membahas itu. Di mana intinya adalah dalam rumah sakit syariah itu kita berbasis juga pada makosid syariah. Jadi rumah sakit itu makosid syariah merah. Makosid syariah yang menurut Imam Satibi ya, kita makosid syariahnya menurut Imam Satibi. Jadi itu ada penjagaan agama, hifdzuddin, kemudian ada hifdzun nafas, penjagaan jiwa. Kemudian ada hifdzul akal, penjagaan akal. Kemudian ada hifdzun nasl, penjagaan keturunan,
dan yang kelima hifdzul mal kan, untuk penjagaan harta. Nah, ini Nah, 5 item ini itu masuk di kriteria Kriteria. kompetensi. Oh, Resmi loh, Pak. resmi ya ini. Mas Bugi ini. Resmi ini MUI ini. Jadi Sudah dipakai resmi MUI ya. MUI sudah resmi Oh. MUI rumah sakit. Jadi kita berharap ya Islam itu diterapkan dan sudah applicable itu. Ya. Applicable. Dan penerapannya seperti apa kan? Sudah ada sini. Acuannya harus Sudah ada acuannya. Ada standarnya. Ada standarnya. Itu. Itu. Ini ya kalau yang Iya, ini sudah disahkan oleh DSN MUI, bukan hanya miliknya YBWSA loh, bukan, atau salah satu rumah sakit, bukan. atau jadi milik DS asosiasi. Ini sudah miliknya ya MUI, asosiasi nanti bisa. Bisa ngambil ini untuk. Iya. Nah, ini dasarnya. agar masyarakat juga tahu ya, teman-teman tahu bahwa di Indonesia ini memang sudah menerapkan praktek manajemen Islami itu sudah itu. Salah satunya di standar rumah sakit itu ada. Kalau di tempat kami yang khusus yayasan, kami menerapkan ini. Yang Yayasan SMM Syariah itu, SMM Syariah, Sistem Manajemen Mutu Syariah. Itu banyak hal yang kita kaji. Tapi tetap profesionalisme, amanah itu tetap ada diatur di tempat kita. Termasuk ada planning, itu untuk teori-teori juga tetap kita pakai ya, mulai dari planning, organizing. Iya, tetap mengacu dari itu juga ya. Ya, salah satunya mengambil dari yang baik-baik, yang baik yang bisa kita terapkan diterapkan. Jadi tetap dalam manajemen itu kita ada perencanaan, ada organizing, ada actuating, ada terus controlling dan sebagainya, tetap kita lakukan di sini. Tapi itu semua diilhami atau diwarnai nilai-nilai Islam, nilai-nilai Islam. Dan ketika berjalan diawali dengan niat. Niatnya mana? Niatnya nyari duit atau niatnya semata-mata duit. Itu tuh harus selalu diingatkan. Kenapa? Untuk Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini ya, ini kan lembaga lembaga dakwah ya. Lembaga dakwah kan? Ya. Dakwah Islamiyah melalui pendidikan dan pendidikan dan kesehatan. Kesehatan. Nah itulah dakwah kita dan insya Allah nanti ya, tapi kita tetap profesional di situ dan ya tetap kita ada banyak kekurangan ya, tapi insya Allah kita selalu mohon pada Allah untuk mohon perlindungan, terus kita juga mengembangkan. Kenapa? Ini adalah kita harus membangun peradaban ya Mas Suhaik ya. Dan peradaban itu siapa yang membangun? Ya kita ini manusia. Kita termasuk dari DSN MUI ini adalah peradaban ini. Ini ya, di luar negeri saya belum mendapati ya. Beberapa rumah sakit luar negeri itu banyak berkunjung ke rumah sakit kami di Sultan Agung. Untuk apa? Belajar ini rumah sakit syariah itu seperti apa? Dari Timur Tengah, dari negara Arab enggak? Belum ada juga ya? Belum, artinya dulu pernah kita diundang. Kita diundang ke sana. Untuk presentasi ini ya. Dari Malaysia pernah ke sini, terus dari beberapa tempat ke sini. Itu belajar ini. Kan aneh, rumah sakit syariah itu seperti apa sih itu? Bukan namanya rumah sakit Islam itu, bukan loh ya. RSI kan memang nama kita, rumah sakit Islam itu nama. Tapi operasionalnya itu sesuai dengan syariah itu. Itu tadi dengan salah satu contoh dari segi makanan aja ya. Dari segi cuci misalkan, linen itu ya. Nah, itu tuh kalau yang terindikasi najis, ya itu harus dicuci dulu, disendirikan dulu. Najis sehingga nanti nggak nyampur. Kalau yang penting bersih, campur bareng, bersih, wangi. Kesuciannya tapi kesuciannya bagaimana kan itu? Nah, itu rumah sakit syariah itu ngatur sampai segitu. Iya. Saya kira itu yang penting ya. Sangat penting ya. Sangat penting. Jadi kita menjaga orang sakit itu dan keluarganya. Nggak sah salah satunya. Iya. Termasuk ketika mau masuk kamar pasien itu juga nggak bisa langsung masuk, itu nggak, harus ada ketok dulu dan sebagainya, karena kan menjagani, kita menjaga kehormatan pasien muslimah itu. Seandainya itu muslimah, itu pasiennya boleh muslimah, boleh muslim, boleh non muslim ya, semua kita terima itu. Kita kan rahmatan lil alamin. Tapi prosedurnya kan seandainya muslim kan ketok dulu biar ada waktu untuk pakai kerudung misalkan.
Kalau Siap-siap tamu di langsung dalam nelonong kan nanti loh, kan dalam kasihan gitu. Iya, iya. Betul. Termasuk cleaning service pun juga dia harus minta izin dulu, ada persiapan. Bahkan nanti ada yang memang dibuatkan tirai. Jadi begitu masuk dia berhadapan dengan Ada tirai, dulu. sehingga nggak bisa lihat ke dalam. Tirai ini nanti langsung ke toiletnya untuk Toiletnya. bersihkan itu. Kalau dia memang bagian cleaning service-nya, jadi nggak bisa lihat ke dalam. Untuk apa? Menjaga kehormatan pasien. Iya, Nah, iya. Islam di situ tuh. Nah, ini terus kalau misalkan pasiennya non muslim gimana? Ya nggak masalah kan? Nggak masalah, mereka kan Kan juga nggak masalah kan? Kan tetap malah dilindungi. tetap Mungkin anu, dia baru ngapain, tiba-tiba ada orang masuk kan tetap Iya. nggak enak kan gitu loh kan? secara umum pun itu Nah, pasti secara umum orang sopan akan santun umum gitu ya, harusnya. jadi ini memang tidak hanya rumah sakit yang untuk muslim saja ya, tapi memang ketika itu sudah Dipakai. diatur seperti itu rahmatan lil alamin, siapapun akan lebih nyaman itu nanti Iya, betul. ketika di rumah sakit itu yang syariah seperti itu. Nah, inilah peradaban Islam yang memang harus kita kembangkan. Kenapa sih kita kok kayaknya kok pengennya kok yang peradaban barat itu hebat. Ya bagus lah ya peradaban barat. Ya, Tapi bagus kita tuh juga punya baik. peradaban sendiri itu. Islam itu dulu peradabannya luar biasa. Dan dulu juga Eropa dan sebagainya belajarnya kan di Dari Islam juga kan iya. juga. Nah, sekarang Islamnya yang belajar. Nah, kita mengembangkan dari peradaban yang ada dari gini. Nah, itu beberapa hal yang ya kaitannya dengan ini lah ya, bincang-bincang masalah manajemen syariah lah ya, manajemen syariah bisnis. artinya atau manajemen bisnis syariah, Manajemen sehingga syariah, ya. sehingga memang kita memang kita atur ya, kita coba atur, termasuk misalnya gini, bahwa yang namanya kadang orang itu salah terimanya gini loh Mas Suheng, orang mengatakan bisnis syariah itu adalah banyak membantu, ya itu memang iya, tapi kan tidak harus membantu terus. Artinya, bisnisnya harusnya. ketika bisnis ya bisnis Iya, gitu. bisnis atau bisnis. Tapi ketika harus bantu ya kita bantu. Nah, bisnisnya saling membantu, lah itu kan lebih baik tuh. Dalam arti gini, kalau memang ada organisasi yang Ada lembaga yang khusus untuk membantu filantropi. ya. Nah, itu khusus untuk filantropi dan kami juga punya gitu. Hmm. Lazis namanya Lazis Lazis. Sultan Agung. Lazis Sultan Agung kita punya. Nah, itu filantropi. Nah, bisnis itu kan berbeda dengan filantropi. Iya. Dalam arti filantropi, oke filantropi kita menyumbang kita gini. Tapi ketika secara bisnis kita secara profesional. Iya. Kita secara profesional. Laporan keuangan kita diaudit oleh KAP. Gitu ya. Kantor akuntan publik diaudit. Ya sudah diaudit, kita terbuka karena apa nggak ada sesuatu yang perlu ditutupinya, diaudit oleh KAP. Ya, alhamdulillah ini ya, sebagai langkah kecil kita untuk memulai peradaban ya, kita mencoba dan memang itu tadi prosedurnya memang coba kita susun ya di dalam SMM syariah itu. Nah, ini secara umum seperti itu Mas Weng. Lah nanti masalah teknisnya yang lain monggo yang perlu digali yang mana ya. Karena banyak sekali nanti yang perlu nanti insya Allah saya ceritakan. Ya, jadi saya kira ini sangat penting sekali ya, karena kita sering bicara tentang bisnis syariah, tapi standarnya bisnis syariah itu seperti apa? Itu mungkin ini bisa jadikan standar juga Mas. Insya Allah ya. Jadi artinya gimana bisa. ya untuk mendukung bisnis itu betul-betul bisnis syariah yang syariah betul artinya. Ya, betul. Jadi bisnis itu kan tidak dilarang ya. Ya. Dalam hal muamalah itu kan tidak muamalah. Hukum asalnya kan bahwa segala sesuatu itu adalah boleh atau mubah. Boleh, iya. Ya, ini dalam hal muamalah ya, kecuali ada dalil yang melarang. Nah, selama tidak ada dalil yang melarang berarti kan boleh. Sehingga skop dari muamalah itu sangatlah luas. Banyak boleh. Nah, hanya memang kan ada larangan-larangan yang harus kita ketahui. Misalkan kalau kami biasa menyebut itu haji maghrib itu, Mas Weh. Itu untuk singkatan memudahkan. Haji maghrib itu maghrib itu haji maghrib. Haji maghrib kayak Haji Suheng itu Suheng. Nanti maghrib. Nah, ini singkatan untuk memudahkan aja. Jadi tadi kan dikatakan bahwa hukum asal dari muamalah adalah ibahah atau boleh kan, kecuali
Yang ada dilarang. dalil yang melarang. Dalil yang melarang. Nah, sekarang kita pelajari yang melarang aja. Apa yang melarang kan? Yang dilarang itu apa? Nah, ini beberapa hal yang poinnya salah satu yang penting. Pertama adalah haji maghrib, berarti H. Ah, H itu berarti haram. haram. Ya. Nah, haram. Artinya kita tidak boleh melakukan jual beli barang yang haram. Nah, jadi semuanya boleh kecuali yang haram, ya itu kan. Kita bisnis jual beli, keuntungan ya boleh, tapi jangan jual beli yang barang yang haram. Nah, haram ini ada dua hal, yaitu haram dari zatnya, Barangnya. asal dari barangnya. Misalnya jual beli, maaf ya, Tapi babi ya, kemudian anjing dan sebagainya, itu kan, atau minuman keras Khamar. misalnya, khamar, itu kan memang haram dari zatnya. Dan ada juga haram dari ghairu zat, selain zatnya. Misalkan barang curian. barang. Jadi misalkan kacamata atau HP ini kan halal ya. Ya. Tapi HP ini curian, Tukang, kemudian saya jual. tukang tadah. Tukang tadah. Maka dia itu barangnya halal, tapi menjadi haram. Tapi haram bukan dari zatnya, tapi selain dari zatnya, dari transaksinya barang curian. Nah, itu yang harus kita hindari. Harus kita hindari ya, ini sekalian juga. Yang harus kita hindari itu pertama itu ya, haji maghrib, itu haram. Jadi kita jangan ada jual beli barang yang haram gitu. Haram baik barangnya Maupun dari selain barangnya, dari prosesnya, transaksinya ya. tidak halal. Ya. Terus yang kedua, maghrib ya, itu dari maisir. Maisir. Maisir itu judi. Judi ya. Tidak boleh ada unsur judi di dalam bisnis itu. Maisir ya. Berarti tidak boleh ada judi. Kemudian maghrib, maisir, gharar. Gharar itu seperti beli kucing dalam karung. Jadi kita nggak tahu apa yang kita beli. Belum tahu barangnya. Atau misalkan gini, kita di Semarang itu dulu di Simpang 5 itu ya, dulu ya, sekarang mungkin di tempat lain. Kalau kita membeli botol-botol itu loh Mas, botol-botol minuman, misalkan minuman A, minuman B, misalkan teh botol apa, harus ini misalkan minuman apa, Coca-Cola atau yang lain tuh, belinya itu kan ditaruh di satu itu. tidak ditaruh di apa, lapangan itu, tanah. Nah, ditaruh tanah, kemudian pembelinya itu tidak itu, dia terus dapat gelang gitu loh, semacam yang dilempar. Nah, yang dilempar itu kan, dilempar. Nanti kalau dia pas kena minuman A, ya dia dapatnya itu. Kalau dia dapat minuman B, nanti kan dikasih 5 misalnya, 5 gelang. Kita lempar. Kalau 5-5-nya dapat ya, dengan membeli 5.000, dia bisa dapat 5 minuman gitu loh. Pengalaman banyak ini. Saya pernah juga itu, sering dulu main itu. Nah, itu. Tapi nggak pernah dapat. Dapatnya yang paling murah gitu ya. Nah, itu. Atau sama sekali nggak dapat. Nggak dapat. Nah, Ya, temannya nggak dapat. Nah, itu horor. Oh, gitu ya. Berarti nanti jangan diulangi lagi. Itu nggak boleh itu. Iya, Boleh. Nah, itu sudah nggak boleh itu. Ya, kalau itu jelas judi ya, karena Horor ya. Ini nggak jelas, itu nggak jelas. pertaruhan. Jadi dia mengeluarkan uang 5.000 itu mau beli apa itu nggak jelas. Nah, mau beli minuman apa jadi. Tapi kan kita beli minuman ya, kalau mau beli minuman langsung aja lah beli kan, itu aja. Itu kan pakai horor barang itu. Nah, itu kan maghrib kan horor. Jadi itu yang dilarang kan. Jadi yang haram, maisir, nggak boleh ada judi, nggak boleh horor. Ribnya adalah riba. Tidak ada riba. Jangan ada riba di antara kita kan. Nah, ini yang riba ini yang banyak sekali ya, ini terutama di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ya, insya Allah itu memang sudah tidak ada bank konven itu kan. Nggak ada. Ya, itu kita, rekening kita itu insya Allah sudah syariah, syariah semua, bank syariah semua. Atau punya bank di ada? Belum. BMT? Belum. Ya, ini ada wacana ke sana, cuma nanti masih ini. Tapi untuk yang kita banknya, kita semuanya pakai bank yang syariah, karena memang kita tidak ingin ada riba di situ. Jadi riba itu kan termasuk dosa besar itu kan, dosa besar. Salah satu hadis itu kan mengatakan dosa riba itu kan ada 73 tingkatan. Wah, jadi ada yang paling rendah sampai ke paling berat, itu ada 73 tingkatan, 70 atau 73 tingkatan. Lah, dosa riba yang paling rendah itu yang DDN. Maaf ya itu. Dosanya itu itu seperti berzina dengan ibu kandungnya. Dosanya riba yang paling rendah. Jadi menjijikkan sekali itu. Jadi itu dosa yang paling rendah loh Mas. Makanya itu ya sudahlah, kita jangan riba itu. Nah, itu sangat dihindari. Nah, itu bisnis, sehingga kita bisnis ya jangan pakai
riba. Ya. Terus gimana? Ya pakailah bank syariah lah ya. Bank syariah, pakailah bank syariah. Bank syariah apa? Bebas, bebas. Bank Ya, syariah. saya bukan marketingnya. Bank tertentu ya. Bank tentu enggak. Yang penting pakai. Marketingnya bank syariah. Ya, Apa? saya marketingnya bank syariah. Yang ada syar'inya di Ya, situ. ya, saya marketingnya bank syariah. Tapi bukan bank tertentu enggak. Itu. Atau pakai model kerjasama juga nggak apa-apa. Tidak harus pakai bank juga. Iya, Apa, iya. misalkan Mas Suheng kan memang kan kayak orang kaya ya. Uangnya banyak. Kemudian saya punya usaha. Mas Suheng kemudian Sama. nah, ya kerjasama. Itu bisa kan, tidak harus bank juga. Iya, iya. Tapi modelnya adalah syariah. Apakah kerjasamanya pakai mudharabah atau musyarakah itu? Nah, ini tinggal kita atur gitu aja. Nah, itu praktek-praktek Islami yang ya kita harus menjalankan ya. Kita jangan ragu ya dengan syariah itu. Kadang orang berpikiran syariah itu menghambat, nanti syariah itu enggak. Kami justru punya pengalaman ya. Justru dengan menerapkan syariah lancar, Mas. Itu ya. Iya, Nah, dengan itu menerapkan syariah itu malah yang perlu disampaikan kepada para banyak orang lah itu, karena Iya, kan iya. tadi betul. Wah, bank syariah kok susah sekali ya. Jadi Karena tidak belum- hanya bank syariah ya, semuanya ya. Syariah. Jadi banyak hal ya. Kadang-kadang saya nggak bisa ceritakan di yang terbuka gini ya. Ada banyak hal itu luar biasa itu. Termasuk hal-hal yang termasuk ketika kita mendapatkan bantuan Iya. misalkan, tapi nanti dipotong sekian persen. Ah, iya. Itu kan kalau itu kan bisnis kan masih untung gitu. Masih untung kan. Dengan mengeluarkan 10%, 20% kan kita dapat Diberi ya. banyak Laporannya. gedung atau apa gitu kan. Tapi kita ngasih orang itu. Tapi yang dilakukan apa? Tidak menerima, kita nggak menerima. Kenapa? Kita khawatir keberkahan Allah Karena dari itu, kita. Karena Iya. sedikit itu mungkin dari semua kena. Nah, yang kita khawatirkan itu justru keberkahan Allah itu nanti kalau lepas dari kita, wah apa kita mau apa kalau keberkahan Allah. Jadi ketika orang bermuamalah, maka pihak ketiga adalah Allah itu. Ada. Tapi ketika salah satu itu berkhianat, Allah akan meninggalkan. Nah, sudah kita keberkahannya nggak ada. Percuma. Makanya di dalam SMM Syariah ini mardotillah, ridhonya Allah itu, bukan kepuasan pelanggan. Nah, ini kalau yang ini kan perbedaannya dengan yang konvensional yang di situ ya. Salah satunya di situ. Salah satu. Ya. Dan itu yang sangat penting sekali ya. Ya, betul. Mardotillah itu sama sekali nggak ada yang di Nggak ada. Yang penting pelanggan puas. Nah, pelanggan puas. Pelanggannya kan macam-macam. Iya, dia bawa proyek, dia dapat pelanggannya puas gitu kan gitu. Kita puas dapat juga ini. Nah, tapi kan nggak sesuai dengan syariah. Lah itu nggak boleh. Nah, ini kita atur di sini insya Allah ini. Tapi banyak sisi ya, tapi salah satunya seperti itu. Mas Weng, ya harapannya ini ya masih banyak lah ya kekurangan yang ada ini. Kita terus melakukan. Kita terus melakukan penerapan dan seterusnya tuh. Termasuk rumah sakit syariah ini juga sudah, kalau di Indonesia sudah banyak ini, sudah sekitar 70 yang berproses itu sekitar 75-an rumah sakit lah se-Indonesia itu. Nah, menerapkan ini. Banyak ya. Ya. Kalau yang ini betul-betul kalau ini baru kita uji cobakan di tempat kita. Di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Berarti belum di yang lain belum ada yang belum. Kita karena memang tujuan kita emang untuk internal ya, internal diterapkan. Nanti kan mungkin yang di luar bisa. Ya, insya Allah nanti. Jadi ya memang ini ya memang kita berharap keberkahan itu sehingga ini memang untuk internal kita. Tapi kita nanti sudah punya semacam lembaga yang melakukan sertifikasi. Sertifikasi untuk ini ya. Iya, jadi nanti kalau ada pihak lain, kita sudah siapkan tim yang untuk melakukan sertifikasi dia sudah layak apa belum. Siapa yang menilai? Tim kami, memang kami yang membuat ini kan. Belum ada. Luar. Kita tidak bisa menggunakan yang sudah ada sekarang. Nggak bisa, klausulnya juga beda kok. Iya. Yang tahu ya tim kami, sehingga apakah sudah sesuai belum ya. Kami sudah ada tim yang untuk sana. Ya, monggo aja kita bantu aja lah yang butuh siapa. Iya. Nah, itu tuh sudah ada nih ya sama Syariah. Kita sudah sering kita melakukan pelatihan di internal kita, mengingatkan kembali, sosialisasi lagi, mengingatkan itu ya. Jadi agar pekerjaan kita ini itu tetap bisnis ya. Jadi yang kita kenakan bisnis itu ya kita berbisnis tapi sesuai syariah itu, menghindari itu.
Nah, termasuk misalkan ada misalkan rumah sakit kan memang bentuk pelayanan dan sebagainya. Tapi juga mungkin kan ada keuntungan dan sebagainya. Nah, Iya. ini juga tidak boleh lepas dari maksud diadakannya rumah sakit ini. Iya. Makanya selalu yayasan selalu mengingatkan, ya ini adalah keuntungan untuk dakwah. Ya, Pak. Dakwah. Kalau memang ada kelebihan, keuntungan itu kan tidak masuk ke pengurus atau tidak masuk ke pribadi. Tapi keuntungan itu ini kan nanti kan bisa balik lagi ke diwujudkan dalam bentuk gedung atau Iya, untuk kegiatan yang lain pengembangannya. untuk pengembangan itu. Biar lebih luas, biar Ya. lebih berkualitas. tentu saja. Kualitas dan juga kita sudah melakukan apa namanya ya, kita kan lembaga wakaf, semoga nanti kan ada manfaat wakaf, kemudian Iya. manfaat wakaf ini atau keuntungannya ini kemudian dibagi pada orang-orang yang berhak, yang namanya kita sebut dengan mauquf alaih itu loh. Mauquf alaih. Mauquf alaih. Nah, orang-orang yang tidak mampu berupa beasiswa, berupa SD ini beasiswa yang kuliah di Unisula, kemudian keluarga pasien yang tidak mampu Yang tidak di mampu. RSI, termasuk para pengabdi atau para karyawan kita yang membutuhkan itu dari dana ini. Jadi nanti semuanya balik ke umat lagi. Karena memang namanya yayasan badan wakaf itu kan memang bukan milik pribadi ya. Itu Iya. kan apalagi badan wakaf. Dan wakaf ya. Badan wakaf itu sudah milik Allah itu. Wah, itu sudah Masyarakat. siapa yang berani ngotak-ngatik nggak ada berani karena itu milik Allah itu. Nah, itu makanya kita kembalikan lagi ke umat itu. Hmm. Nah, itu yang salah satu apa namanya praktisi manajemen syariah lah itu salah satunya di sana, di rumah sakit juga ada, dan saya yakin di beberapa tempat juga mungkin sudah menerapkan ya dengan style yang lain mungkin ya. Iya lah. Ya cuma Ya, kita ya. kan belum tahu nanti bisa digali sama Mas Weng yang lain Iya, yang kan menerapkan. banyak ya. Yayasan Islam itu kan banyak sekali ya. Iya, Nah, iya. Mungkin udah ada ini atau belum nonton? Ternyata mungkin belum ada ya. Nggak tahu juga ya, yang jelas bukan gini. Mungkin mempraktekkan sudah ya, tapi ditulis Ya. mungkin belum. ya Ini bisa kan ya, hasil tuh. dari praktek Jadi juga yang betul. Jadi ini itu memang buku ini sistem manajemen mutu syariah itu hasil dari praktek yang ada. Kita bukukan gitu. bukan. Ya. Kita kan sudah sering Praktek melakukan baik ini. lah. Ya, Praktek baik. itu ya. Walaupun ada juga beberapa yang ada Belum. visioner yang lain Visi, tambahan, visi. tapi lebih banyak praktek sehingga Hmm. pada saat kita menerapkan ini ya nggak susah wong sudah Yang diterapkan. dilakukan, yang sudah mereka Iya. lakukan sehari-hari. Termasuk ketika rumah sakit kami itu menerapkan ini sertifikasi rumah sakit syariah. Ya nggak Iya. terlalu susah karena itu praktek yang sudah kita lakukan. Dari sana, dari praktek yang sudah dilakukan. Ya salah satunya lah ya itu Ya, masukannya mungkin kan ya, banyak lah ya. masukannya Tapi banyak. kita nggak terlalu susah karena memang sudah kita terapkan. Hmm. Jadi tanpa ada sebelum ada ini pun kita sudah berusaha untuk menerapkan sesuai syariah banyak itu. Karena memang itu tadi ya tanggung jawab kita ya pada umat gitu. Dan kita membangun peradaban. Iya, ada tadi. Itu Mas Suhaib itu. Oke, kalau untuk yang ini, yang manajemen mutu syariah, manajemen ini ya, ini mungkin kan yang dari konvensional mungkin yang sumbernya dari sana mungkin banyak nggak ini atau yang baru semua? Ada. Misalnya. Berapa ada. Tapi kita tidak plek itu enggak ya. Ya. Kan Semua tetap kita dimasukkan. sesuaikan. Dan justru banyak yang baru juga. Oh, ya. Yang baru betul-betul baru mungkin yang sangat berbeda dengan Jadi misalkan ada ya. Pertama niat, di perusahaan Ya. itu harus punya niat. ini. Kemudian kita juga melakukan evaluasi diri. Kita mengatakan muhasabah. Muhasabah. Ada muhasabah. Ada muhasabah. Kemudian dan seterusnya itu sama ya. Kaitannya dengan POAC itu memang kita lakukan juga. Ada planning, organizing, acting sama apa namanya? Controlling itu ya. Sudah kita lakukan juga. Jadi intinya itu beberapa hal yang baru itu tadi bahwa apa namanya? Pelanggan itu bukan dari keinginan pelanggan, tetapi dari syariah Islam ya, persyaratan pelanggan sesuai syariah Islam. Prosesnya juga kita harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, dimulai dari niat, kemudian dan seterusnya, memperbaiki niat dan seterusnya sampai prosesnya itu jadi. Kemudian hasil akhirnya adalah martotillah, ridha Allah, bukan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan, yo nek pelanggane nakal loh ya. Nah, kalau pelanggannya macam-macam, tapi kan harus kita puaskan. Ya. Kalau di Kalau menyimpang ya, itu barang yang haram ya. Ya. Nah itu tuh yang ada halal haramnya dia. Ya. Harus dipertimbangkan. Makanya kan nilai-nilai Islam tuh harus ada. Ya itu
masih banyak ya kekurangan kita masih banyak lah. Tapi insya Allah hanya kita terus selalu berusaha untuk memperbaiki dan kita juga menerima masukan-masukan. Ini sebagai ikhtiar kecil aja lah kita untuk Islam lah insya Allah. Ya, jadi ini alhamdulillah ya ini Yayasan Badan Wakaf Unisula ini Sultan Agung ya. Ini sudah cukup memberi contoh yang sangat bagus ini. Jadi saya kira ini tadi yang dikatakan oleh Bapak ini betul-betul yang pertama kali. Artinya sistem manajemen mutu syariah ini mungkin nanti yang butuh atau mau mempraktekkan praktek baik itu yang baik dan syar'i tentu saja ya. Nah, itu ini Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sudah memulai membuat buku, membuat produr yang dibukukan yang nanti ini bisa dijadikan acuan untuk lembaga-lembaga lain ya. Jadi ini nanti kalau dipakai dan hasilnya baik ini saya kira pahalanya Pak Nyata ini. Oh bukan. Ya artinya dan kawan-kawan artinya Pak Nyata dan kawan-kawan itu luar biasa besar nanti insya Allah Pak Nyata ya. Amin. Tentu saja akan lebih baik, jadi peradaban kita juga akan lebih baik, tidak hanya kebarat-baratan terus. Kita kesannya menganggap Barat itu selalu unggul di segala bidang, padahal enggak juga ya. Unggul ada bidang-bidang tertentu ya. Jadi kita harus yakin lah kita tidak tergantung Barat, tidak selalu memuja yang dari Barat itu selalu baik, itu yang mungkin ya. Terima kasih sekali Pak Nyata, ini cukup sama-sama Mas ya, untuk bahan pelajaran atau bahan-bahan dari yang bisa dipakai oleh lembaga-lembaga lain. Mungkin penutup Pak Nyata bisa untuk menyampaikan sesuatu berkaitan dengan ini boleh? Jadi masuk ke tema utama ini kan mungkin sekedar contoh ya ini ya, sekedar contohnya. Jadi untuk manajemen Islam insya Allah memang kita sudah ada praktek ya, dan kita bagaimana dalam berbisnis ya kita harus memakai syariah yang ada. Jangan khawatir dengan syariah kemudian bisnis menjadi turun atau apa, justru dengan syariah itulah bisnis kita akan semakin melejit insya Allah karena mendapatkan keberkahan dari Allah. Saya kira itu. Makasih. Ya, saya kira bagus sekali ya. Jangan khawatir kalau kita menggunakan syariah itu akan bangkrut atau tidak akan jalan ya, karena kita sudah terbentuk dari ideologi Barat ya, sehingga kita khawatir itu kadang-kadang muncul syariah kok gini-gini, tapi insya Allah kita percaya pada Allah bahwa semuanya itu dari Allah, insya Allah akan baik-baik nanti ya. Syariah akan bisa tumbuh di Indonesia. Amin. Kita begitu ya, amin, Pak Nyata ya. Amin. Ya, terima kasih Pak Nyata. Siap. Atas Sama-sama. Ilmunya yang banyak tadi, sehingga yang tadi bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi lembaga-lembaga Islam. Saya kira cukup sekian acara bincang-bincang Zona Cendekia. Terima kasih pada para yang melihat di acara ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun.